Bapak Ibu. Kita bersuka cita kalau hari ini kita berada di tempat ini untuk meninggikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mungkin teman-teman yang di belakang bisa ke depan supaya nanti jemaat yang akan datang bisa menempati tempat duduk yang ada di belakang. Kita akan bersaat teduh, kita tundukkan kepala untuk mengawali ibadah kita hari ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kita akan pujikan, kita akan datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan ini dengan penuh semangat dan penuh dengan keyakinan hati kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang mengantarkan kami ke tempat ini. Layakkan kami Tuhan
dengan persembahan pujian kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan untuk duduk kembali. Kita akan terus maju untuk menyatakan kebaikan Tuhan, ya, untuk menjadi saksi Kristus yang nyata di dunia ini, ya. Kita akan pujikan, maju terus. Pujian ini mengingatkan saya di sekolah minggu tadi pagi, ya. Bagaimana kita belajar tentang Musa yang merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi dia diperlengkapi oleh Tuhan sehingga dia bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dirasakan oleh Musa mungkin dirasakan oleh sebagian besar dari kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Amin. Saatnya kita akan membacakan Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 8. Kita akan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca dari mimbar ke sidang. Matius 9 ayat pertama sampai yang ke-8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan orang itu pun bangun lalu pulang.
Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Nanti kita akan mendengarkan yang lebih lengkap lagi lewat khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang kuat. Kita beruntung ya mempunyai Tuhan Yesus ya. Dan yang jadi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus untung punya anak seperti kita? Itu akan menjadi pertanyaan sebagian dari kita ya. Supaya kita bisa berintrospeksi bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia sungguh begitu baik bagi kita. Dan Dia selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
katakan Kau sumber kekuatan Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Sekali lagi dengan sepenuh hati. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita bersafaat dengan merendahkan hati kita di hadapan-Nya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sumber pengharapan dan kekuatan kami. Sehingga hari ini kami boleh menyembah Engkau. Karena anugerah-Mu, karena kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami, keluarga kami, hari lepas hari. Kami bersyukur penyertaan Engkau yang tak pernah habisnya. Bapa, kami juga mohon ampun, mungkin dalam satu pekan ini ada perkara, ada dosa, ampuni Tuhan. Mungkin itu menyakiti hati Engkau, keluarga kami, saudara-saudara kami, ampunilah Tuhan. Sehingga hidup kami selalu dalam kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Dan tidak ada dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Engkau. Bapa, dengan kerendahan hati, kami juga terus mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami. Mungkin saat ini sedang pemulihan kesehatannya. Kami ingat akan Bapak Susanto, kami ingat akan Bapak Sunaryo. Kami juga ingat sebagian saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan, tapi terganggu kesehatannya hari ini. Mungkin hari ini ada di antara kami. Mungkin tidak bisa hadir, jamahlah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Atau mungkin saudara-saudara kami dalam pergumulan, dalam beban yang berat, kuasa Yesus menjamahnya. Sehingga setiap pujian, seru kami, kebenaran firman-Mu yang terus membawa kami kekuatan dan kemenangan. Bapa juga limpahkan hikmat kepada anak-anak kami, baik para remaja, setiap kaum muda, jamahlah Tuhan hati pikirannya, hidupnya boleh setara, seturut kehendak Engkau. Dan apapun pergumulan mereka sekarang ini, mungkin menyelesaikan studinya, pekerjaan, pelayanan, dan teman hidupnya. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami ini ke tangan kuasa Engkau. Sehingga setiap keputusan yang diambilnya Tuhan tidak melukai hati-Mu. Meskipun itu berat, berikan hikmat dan pertolongan anak-anak kami kaum muda Tuhan. Selalu datang dan belajar berserah kepada Engkau. Mungkin kami sebagai orang tua sangat terbatas untuk membimbing, untuk menolong anak-anak kami. Tapi dengan iman, dengan doa, lawatlah Tuhan anak-anak kami kaum muda, remaja, dimanapun mereka keberadaannya. Bapa, kami juga ingat para senior kami, para orang tua kami. Berkatilah Tuhan, baik kesehatan jasmani dan rohani. Kami ingat akan pendeta Munium, kesehatan para diakon, para tua-tua gereja. Berkatilah Tuhan, sehingga teladan imannya, semangat imannya juga membawa berkat dampak bagi kami, anak-anak muda dan keluarganya. Berkati Tuhan kesehatan jasmani dan rohani para orang tua kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga menyerahkan Tuhan kegiatan gereja-Mu. Terlebih persiapan Natal yang sudah kami mulai minggu ini. Tuhan berkati baik dari sekolah minggu, dari PKMP, PBI, WBI. Natal tahun ini kami mempersembahkan yang terbaik melalui talenta-talenta yang Tuhan sudah anugerahkan melalui gereja-Mu ini.
Kami bisa memahami, memaknai panggilan kami masing-masing. Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Dan kami belajar mempersembahkan waktu kami, talenta kami di hadapan Engkau. Bapa, kami juga menyerahkan gabungan Gereja Baptis, Yayasan Baptis, Yayasan Rumah Sakit Baptis. Berkatilah Tuhan pemimpin-pemimpin kami, sehingga umat baptis semakin bertumbuh, semakin berbuah di negeri ini. Tantangan-tantangan yang ada, biarlah kuasa Yesus akan memimpinnya. Sehingga pemberitaan Injil di negeri yang kami kasih ini, melalui gabungan Gereja Baptis, Yayasan Baptis, dan Yayasan Rumah Sakit Baptis, pengabaran Injil di negeri kami semakin berkembang. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Kota Cimahi dan Kota Bandung. Berkatilah Tuhan pemimpin-pemimpin yang memimpin negara kami dan kota ini, sehingga kebijakannya membawa kemajuan bangsa dan negara kami. Berkati juga tokoh-tokoh agama, TNI, Polri di dalam mengamankan negara kesatuan RI. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rasa syukur kami, permohonan kami. Kami persembahkan di dalam pribadi agung kami, Yesus Kristus, sumber berkat kami. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Hosea. Saya yakin kau di tempat ini masih ada sukacitanya. Amin. Amin. Ada sukacita dia, ada sukacita Meli, Amin. dan juga teman-teman ada sukacita ya. Amin. Ya. Kita akan pujikan Roh Tercurah dari Surga. Kita bangkit berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas sekali lagi kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita akan pujikan sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi
tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sedang persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan perpuluhan, dan untuk saat ini akan dilayani oleh keluarga Bapak Timbul Sidaputar. Meli yang akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan perpuluhan dan persembahan kami. Mari berkati kami supaya kami memberikan dengan hati yang ikhlas Tuhan. Kami percaya Engkau yang pegang hidup kami Tuhan, kami takkan kekurangan. Pimpin kami untuk memberikan dengan sukacita. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Kau ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Kita akan dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus berkuasa mengampuni dosa akan dipersiapkan oleh persembahan pujian dari BBI. Persilakan. Akan kaum PBI. Laguan ini, persembahan pujian ini mengajak kita untuk terus mengabarkan kabar keselamatan, bahwa Yesus juru selamat kita. Ya, kita kabarkan di tengah-tengah
bangsa kita, negara kita tercinta ini. Kita sudah mendengar Yesus Juru Selamat, mari jadikan tenang Yesus Juru Selamat. Ya kabarkanlah cepat pada orang yang sesat, Tuhan telah beramanat, Yesus Juru Selamat. Doa semut dia masurkan, Yesus Juru Selamat. Yang berdosa yakinkan, Yesus Juru Selamat. Hai buana bersyukur, kelepasan telah dekat. Hai gelora mendebur, Yesus Juru Selamat. Di tengah riuhnya perang, Yesus Juru Selamat. Tuhan hidup dan menang, Yesus Juru Selamat. Nyanyikan dengan tenang pada yang menanggung berat. Nyanyikan dengan senang, Yesus Juru Selamat. Ingin menderu, Yesus Juru Selamat. Bangsa-bangsa berseru, Yesus Juru Selamat. Keselamatan yang penuh, berkelimpahan berkat, kemenangan yang teguh, Yesus Juru Selamat. Kemenangan yang teguh, Yesus Juru Selamat. Ya, kita kabarkan Yesus Kristus Juru Selamat. Ya, terima kasih. Sembahan pujian dari PBI. Ya, saudara, dalam kehidupan manusia itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Ya, kalau kita pernah belajar ya, yang diajarkan guru-guru kita. Masih ingat, Gerin, kebutuhan primer seseorang itu apa? Pangan, betul. Sandang, papan. Betul Bapak Ibu? Ya, itu papan, sandang, pangan. Kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekunder, ya kulkas, TV itu dulu ya.
Sekarang kebutuhan primer seseorang apa? HP. Ya. Siapa yang nggak punya HP? Ya? Nggak ada ya, semua punya. Ya, cucu kita mungkin juga sudah Bapak Ibu belikan, ya kalau nggak HP ya tablet gitu ya. Ya, semua orang mempunyai kebutuhan. Tapi jauh dari situ ada kebutuhan yang orang kadang abaikan. Dan itu penting. Kebutuhan apa kira-kira? Selain primer, selain sekunder. Orang butuh kebutuhan spiritual, yaitu pengampunan. Ya, kalau kita punya dosa, orang yang kita sakiti itu belum mengampuni, apa yang terjadi? Kita merasa bersalah, dan bersalah. Sehingga keberadaan kita terhukum. Kalau terhukum itu mengalami damai sejahtera enggak Bapak Ibu? Pasti. Sukacita, damai sejahtera jauh dari kita. Kita akan melihat bagaimana Yesus berkuasa mengampuni dosa. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami semua. Sehingga apa yang hamba-Mu beritakan hari ini boleh memberkati kami. Mengenal kami, Engkau Allah yang hidup, yang Allah yang begitu mengasihi kami. Berfirmanlah Tuhan, sehingga pulang ibadah hari ini kami tidak sia-sia. Sehingga setiap seru kami, syukur kami, dan firman-Mu membawa berkah bagi kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, kita akan melihat Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, kita fokus pada pengampunan dosa di sini. Karena di ayat-ayat tadi yang kita baca tadi banyak hal yang kita pelajari, tapi kita fokus bagaimana Yesus berkuasa mengampuni dosa orang lumpuh tersebut. Jika kita lihat Bapak Ibu, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Penyebab orang lumpuh ini diampuni dosanya karena siapa? Pertobatan orang lumpuh itu? Tidak. Lihat di situ, ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus blepai pistin auton. Iman di situ. Ketika Yesus melihat iman mereka, keempat orang yang membopong itu, ya, Yesus blepai pistin auton. Iman mereka, pistin iman keempat yang membawa orang lumpuh, imannya betul-betul hidup, itulah pistin. Iman yang menyala, iman yang ada pengharapan. Kan itu dia ingin membawa sahabatnya, mungkin temannya, bisa keluarganya dengan iman yang hidup, dengan pengharapan dan kesungguhan. Dia membawa kepada Yesus. Karena itu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, karena iman teman-temannya itu, keempat orang yang membopong itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, itu di teks aslinya terasai dari terasio. Kuatkanlah hatimu anakku, dosamu sudah diampuni. Dosa tersebut hamartia. Masih ingat ya minggu yang lalu? Tidak kena sasaran. Orang yang hidupnya melenceng dari Tuhan. Percayalah, kuatkanlah hatimu hai anakku. Bagaimana berkat luar biasa yang diberikan Yesus karena iman saudaranya atau keempat
saudara orang lumpuh itu. Sampai Yesus mengatakan, percayalah, hai anakku, kuatkanlah hatimu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi saudara, tatkala orang kebutuhan primernya tercukupi lebih, kebutuhan sekundernya lebih dari cukup. Tapi tatkala dosa-dosa itu belum dibereskan, orang itu meleset hidupnya dari tujuan Allah atau hamartia. Mungkin Bapak Ibu bertanya, orang ini lumpuh disebabkan dosanya atau ini kasih karunia? Memang saudara, orang berpenyakitan, lumpuh dan sebagainya, sebagian karena dosa. Mungkin bisa kecelakaan, mungkin bisa diagnosa atau pemberian obat dari dokter yang fatal. Tapi penyakit, jika kita melihat Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa keluarganya, tapi apa? Rencana Allah harus digenapi. Kadang kita terlalu gegabah. Mereka penyakit itu karena dosanya, tapi tidak. Ada rencana Allah yang harus digenapi, dinyatakan dalam keluarga tersebut. Jadi jangan kita mengambil kesimpulan karena dosanya dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat, kuatkanlah hatimu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Melihat Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, bagaimana respon para Yahudi? Para ahli Taurat. Perhatikan di sini. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Respon para ahli Taurat luar biasa. Ia menghujat Allah. Blasphemei, teu. Blasphemei, menghujat, mencela, mencerca. Ini tuduhan para ahli Taurat kepada Yesus. Responnya sangat-sangat negatif. Karena apa? Para ahli Taurat ini mengerti betul saudara. Orang yang berhak mengampuni dosa hanya Allah. Dia melek betul apa isi Taurat itu. Hanya Allah. Kok Yesus yang dari Nazaret mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Ini penghujatan. Ini mencela nama Allah. Dari kacamata para ahli Taurat. Bahkan kalau kita lihat pengampunan dosa di Israel setahun sekali. Namanya hari Yom Kippur. Kita lihat di sini. Ya, di sini hari Yom Kippur. Setahun sekali umat Allah Israel datang ke bait Allah. Hanya imam secara khusus masuk ke ruang khusus juga ruang Maha Kudus. Di bait Allah itu disembelih domba yang jantan, yang sehat, lalu darahnya dipercikkan ke tabut Tuhan, darah domba itu. Lalu terjadilah pengampunan. Ini yang diyakini umat Israel puluhan, ratusan tahun. Kok Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Ini penghujatan nama Allah. Membuat mereka sangat marah kepada Yesus. Enggak main-main di situ. Karena tahu betul proses pengampunan rakyat Fitri
kembali fitrah ya, kalau saudara sepupu kita, setahun sekali di hari Yom Kippur, yaitu umat diajak introspeksi, ada pertobatan dan memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Dan di saat itulah mereka puasa 25 jam tanpa makan dan minum. Untuk mendapatkan belas kasihan, pengampunan dari Tuhan. Setahun sekali Bapak Ibu. Kok Yesus di sini tengah-tengah umum mengatakan dosamu sudah diampuni. Otoritasnya apa? Setelah diampuni, mereka niup terumpet. Bersama-sama lalu ada sukacita dan pujian. Kalau orang dosanya diampuni oleh Tuhan, kembali fitri, kembali fitrah, terus apakah berbuat lagi? Dosanya lebih jahat, nanti setahun minta penebusan, lebih jahat lagi setelah diampuni, lebih jahat lagi, pasti Tuhan mengampuni. Mungkin seperti itu benak orang Israel, sehingga mereka tegar tengkuk. Dari zaman raja-raja, nabi-nabi, beberapa kali tegar tengkuk. Setahun sekali kembali fitrah. Ini konsep hukum lama tentang pengampunan dosa. Di hari Yom Kippur, hari paling suci oleh Yahudi. Kalau di era sekarang seperti apa Pak? Jika kita lihat di sini saudara, itu saat bait Allah berdiri, ya saat itu. Tapi setelah bait Allah hancur di sini, itu terowongan itu reruntuhan bait Allah. Nah di situ ada tembok ratapan. Ini orang-orang Yahudi yang belum percaya, minta pengampunan dosa setiap hari Yom Kippur. Mereka banyak berbondong-bondong ke tembok ratapan berdoa. Minta pengampunan kepada Allah. Ini orang-orang Yahudi sekarang yang belum percaya. Kalau zaman dulu di bait Allah, ada yang bersama-sama di sini. Satu desa, satu kota berkumpul, berpuasa, membaca Taurat Musa, dan menaikkan doa-doa di tembok ratapan. Kalau orang ziarah ke sana, dari bangsa-bangsa, Holy Land ke sana, itu ada lubang-lubang di tembok ratapan itu diselipkan kertas-kertas, mohon doa-doanya disisipkan di situ. Itu sebulan sekali tentara-tentara Israel mengambil lintingan-lintingan kertas itu. Macam-macam ya, orang menyisipkan doanya. Saat saya ke sana dulu ya berdoa biasa aja, enggak ada lintingan-lintingan sisipan gitu, enggak ada. Berdoa biasa. Ya napak tilas. Ini Yom Kippur. Setahun sekali. Kok Yesus berani mengatakan dosamu sudah diampuni? Ini penghujatan nama Allah. Karena itu kita bersyukur di situ. Diingatkan oleh Rasul Paulus. Karena orang Yahudi tidak mau menerima kabar baik dari Allah, maka mereka menjadi musuh Allah. Dan itu justru menjadi keuntungan bagi kita, saudara-saudara yang bukan Yahudi, termasuk kita. Tetapi karena pilihan Allah, maka orang-orang Yahudi tetap dikasih oleh Allah demi nenek moyang mereka. Di sini saudara, Yom Kippur di era sekarang, minta pengampunan dosa masyarakat dan berkumpul di tembok Yerusalem. Apa wewenangnya Yesus melakukan itu? Karena itu dikatakan di sini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah orang lumpuh itu. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Masih banyak orang Kristen belum tahu
Apa maknanya Yesus sebagai anak manusia? Yesus, orang konsep Yahudi sana sudah ngelontok, saudara. Ini penggenapan Daniel pasal 7 ayat 13. Ini sang Mesias, anak manusia yang kerajaannya tidak bisa dimusnahkan. Nubuatan tentang Mesias, bagaimana anak manusia kuasanya. Anak manusia Mesias ada 3 gelar, sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai imam. Dan anak manusia di sini menunjukkan keilahiannya, kuasanya, yang bisa mengampuni setiap dosa manusia. Kan dikatakan tadi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi saudara, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Karena banyak orang Kristen, dosaku terlalu berat. Apakah mampu Allah mengampuni dosa saya? Masa lalu saya sangat kelam. Allah enggak mungkin bisa mengampuni. Mari kita lihat. Wanita berzina ini. Mungkin dosanya sudah bertumpuk-tumpuk. Dan dia layak dihakimi. Karena menurut hukum Taurat, dia harus dilempari batu sampai mati. Tapi Yesus katakan apa? Pada para ahli Taurat dan orang-orang yang berkerumun akan melempari batu wanita itu sampai mati? Sah. Menurut hukum Musa sah. Tapi Yesus katakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Semuanya terdiam. Artinya apa? Semua orang itu berdosa. Gak bisa menipu dirinya sendiri. Baik dosa pikiran, rencana jahat, meskipun belum tindakan, itu sudah dikatakan dosa. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Luar biasa saudara. Pengampunan yang diberikan Tuhan. Membuka hati para ahli Taurat. Siapa yang tidak merasa berdosa, silahkan lempari wanita batu. Tidak ada. Sehingga wanita ini diselamatkan. Karena belas kasihan dan pengampunan dari Yesus. Karena itu kita perlu memahami di sini. Bagaimana cara menerima pengampunan dosa, pengakuan, lalu ada pertobatan. Saudara, Yesaya mengingatkan umatnya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Meskipun dosanya bertumpuk-tumpuk, umat itu kalau mau datang kepada Allah, saudara, di sini. Ya, dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju. Gak ada bekasnya. Bercaknya gak ada, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti air kesumba yang pekat merah menyala, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tapi saya juga mengingatkan Nabi Yeremia di sini. Di firman Allah yang hidup disampaikan seperti itu. Sampaikan kepada mereka firman Tuhan ini. Apabila seorang jatuh, mari ia bangun kembali. Apabila ia salah jalan dan menyadari kesalahannya, ia berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi orang-orang ini terus
menerus mengikuti jalan yang mereka jahat. Walaupun aku telah memperingatkan mereka. Gak mudah untuk menerima pengampunan, untuk mengaku dosa-dosa kita. Lalu ditindaklanjuti dengan pertobatan gak mudah. Yeremia mengingatkan umat itu. Siapa yang jatuh, mari bangun. Siapa yang tersesat dan menyadari kesalahan, mari kembali ke jalan yang benar. Tetapi orang-orang ini terus menerus mengikuti jalan mereka yang jahat. Rencana mereka yang jahat, tidak ada pengakuan, tidak ada pertobatan. Atau mereka mindsetnya sudah berpikir, wah nanti bulan depan hari Yom Kippur. Hari Yom Kippur setiap awal bulan Oktober. Atau Ibrani sana bulan Tisri. Nanti hari Yom Kippur, hari ini saya berbuat jahat. Nanti di bulan Tisri saya mohon pengampunan. Kalau berpikiran seperti itu mempermainkan pengampunan dari Allah. Sehingga susah mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Di dalam kehidupan kita saudara, cara menerima pengampunan dosa dan pengakuan sehingga hidup kita menunjukkan pertobatan di sini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Hari ini yang membutuhkan pengampunan dari Yesus syaratnya sederhana saudara. Dan itu dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Ingat Daud kemarin. Bagaimana diampuni kesalahannya oleh Tuhan. Ini Tuhan kesalahanku. Kalau tidak ada sikap gentleman dan kerendahan hati. Mungkin Daud meskipun sebagai raja. Pasti tidak ada kedamaian. Bagaimana anak-anaknya saling bunuh. Bahkan di matanya sendiri. Dia sebagai ayah enggak tegas, enggak adil. Ya, anaknya Amnon memperkosa adiknya Tamar. Bagaimana Absalom dendam kepada Amnon. Karena Daud tidak bertindak tegas kepada anak yang telah menodai adiknya sendiri. Absalom sebagai adiknya melihat itu kekejian. Apa yang terjadi? Dendam dan dendam itu terus ia simpan. 2 tahun terlampiaskan. Karena apa? Daud segera tidak tegas mendamaikan anaknya Amnon dan Absalom di sini. Lalu Amnon terkapar oleh pedang adiknya Absalom. Ngeri sekali saudara. Kalau pengampunan tidak segera dilimpahkan Daud oleh Tuhan. Dan Daud merendahkan diri. Dendam dan dendam itu terus menyelimuti hati keluarga di istana Daud. Kita melihat di sini. Pengakuan. Orang yang mau mengaku saya butuh diselamatkan Tuhan. Saya butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh pengampunan saudara. Kita tidak butuh sandang, papan, pangan. Atau hal-hal yang wah di dunia ini. Tapi kadang orang butuh diampuni. Dan kita butuh juga memberikan pengampunan. Karena Yesus sudah mengampuni di sini. Jadi menerima pengampunan. Saudara, jemaat kaum muda, Bapak Ibu. Yang belum menerima Yesus. Lihat di ayat di sini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita dengan sikap kerendahan hati mengaku, ampuni Tuhan, saya belum menerima Engkau. Pak, di sini semuanya sudah aktif, tiap minggu ke gereja belum tentu. Orang yang tiap minggu ke gereja sudah menerima Yesus belum tentu. Mungkin dia ke gereja takut digertak bapak ibunya. Mungkin takut tetangganya itu orang Kristen kok di rumah terus minggu enggak ke gereja. Beda saudara. Kalau kita ke gereja dengan Tuhan sudah memberkati saya selama 1 minggu. Tuhan sudah menyertai dan menguatkan saya. Saya harus mengucap syukur di hadapan Tuhan berjamaah. Beda saudara, semangatnya. Di sini, yang masih ada niat-niat yang keliru saudara di sini. Secara pribadi. Sehingga kita betul-betul menerima lawatan dari Tuhan. Karena kita sudah dilawat oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, kita juga melepaskan pengampunan bagi saudara-saudara kita. Saling mengampuni. Perhatikan, ini percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Ya. Dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Angka yang sempurna ya. Itu pikiran Petrus. Yesus menjawab kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Berapa Petrus? Mana Petrus? Petrus mana? Oh iya, berapa Petrus? 7 kali 7 tambah 0 1. Iya. Ya. 490 kali. Siapa yang pernah mengampuni sampai 490 kali? Bu Buti pernah? 10 kali Bu Buti? 10 kali pernah ya. Tapi 400 sampai jeleh kita. Ya, sampai jeleh di sini. Nah, terus di ayat 23 sampai seterusnya apa yang terjadi? Yesus memberi contoh ya. Ada seorang raja didatangi hamba. Hamba pertama ini apa? Mohon belas kasihan kepada raja karena utangnya 10.000 talenta. 10.000 talenta itu 1 talenta itu gaji 20 tahun. Ya. Kalau 10.000, saya searching, itu gaji seorang pekerja 200.000 tahun, bayangkan. Itu kan blenger orang hitung. Ya. Hamba yang satu ini datang kepada raja, hutangmu 10.000 talenta. Tapi raja berkata, kamu harus bayar, kalau enggak bisa bayar, anakmu dan istrimu ditawan di sini. Lalu hamba satu ini dengan sedih minta belas kasihan raja. Raja tolong, saya enggak bisa bayar, jangan tahan istri dan anak saya. Oke, raja mengampuni. Betul loh? Dibebaskan, hutangmu 10.000 talenta dibebaskan. Keluar dari istana, hamba yang diampuni baru diampuni ini. Ternyata juga ngutangi kepada hamba yang kedua. Utangnya cuma berapa? 100 dinar. Itu sangat-sangat kecil 100 dinar. 100 dinar itu sama satu talenta aja banyak, 1 talenta. Padahal utang dia ke raja berapa? 10.000 talenta. Utangnya dia cuma 100 dinar, sangat kecil. Tapi apa yang dibuat hamba pertama kepada hamba yang lain, hamba kedua yang punya utang itu? Bayar utangmu. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, sabar Tuhan,
saya akan usaha membayar melunasi utang. Tidak. Lalu menyuruh teman-temannya menangkap dan mencekik dia. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Utangnya cuma 100 dinar. Melihat kejadian itu saudara, teman-teman hamba yang lain sedih. Lalu hamba yang pertama diampuni yang utangnya 10.000 talenta itu dilaporkan ke raja. Suruh manggil hamba yang satu tadi. Apa yang terjadi? Mengapa engkau tidak melepaskan atau melunaskan hutang hambamu itu? Engkau kan sudah kulunaskan hutangmu, kuhapus. Hutang temanmu kan sangat sedikit, mengapa enggak kau hapus? Sekarang juga engkau kuserahkan ke Al-Guju itu. Sampai engkau bisa melunasi hutangmu. Nalarnya bisa enggak sampai melunasi hutangnya? Enggak bisa. 10.000 talenta. 10.000 talenta saudara. Gaji 200.000 tahun. Hidupnya aja cuma 70 tahun kurang lebih. Betul Pak Asis ya? Bonus Pak Asis. Ya. Utang hamba pertama itu 10.000 talenta saudara. Kalau 1 talenta aja 20 tahun. Kalau 10.000, 200.000 tahun. Artinya enggak sanggup. Mengapa kamu enggak saling mengampuni? Itulah yang Yesus jelaskan kepada Petrus. Makna dan saling mengampuni. Kalau engkau sudah diampuni, kita juga harus mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Contoh ini ya, kemarin sudah kita lihat ya, bagaimana Erika mengampuni suaminya yang ditembak mati bulan September kemarin. Dia katakan apa? Saya memaafkannya karena itu yang diinginkan Kristus dan itu Charlie ya suaminya yang ingin lakukan, ujarnya. Karena itulah yang Alkitab ajarkan, yaitu tentang kasih, cinta, mencintai musuh kami dan mereka yang memperkosa kami. Berat saudara, ya, anak-anaknya masih kecil, dia ditembak memperjuangkan hak-hak kaum muda supaya hidupnya lebih baik, justru dia ditembak dan langsung tewas. Mengerikan. Tapi dia memberikan pengampunan. Karena Yesus sudah mengampuni. Berat enggak mudah saudara. Ini contoh lain lagi ya. Di tahun 2015 di situ. Di California ya. Ada seorang pemuda namanya Dylan Ruth. Ya. Di situ menembaki. Di California ada gereja yang mayoritas jemaatnya itu orang-orang Afrika. Mayoritas orang-orang Afrika. Dylan di sini orang kulit putih. Dia menyerang, menembaki saat ya beribadah. 9 orang terbunuh. Ngeri ya. Dia alasan menembaki di situ. Ya. Melakukan aksi kejahatan dalam rangka memicu sebuah perang ras. Agar terjadi perang. Ya. Di situ dia divonis 26 tahun. Menurut keluarga korban, awal minggu pertama, kedua, bulan pertama, bulan kedua susah mengampuni dia. Orang-orang Kristen itu pengakuannya seperti itu. Tapi setelah 2 bulan pengampunan diberikan kepada Dylan Ruth. Hukuman lebih ringan. Ingat kemarin Umar Patek menangis terseduh-seduh, ya, peristiwa bom Bali, bom JW Marriott itu, ya, minta pengampunan kepada keluarganya Umar Patek. Supaya diampuni, kalau sudah diampuni itu plong gitu loh saudara. Kalau sudah plong itu gimana rasanya? Wah,
ya, nggak sesek lagi, nggak berat lagi. Siapa yang pernah diampuni, ya, utangnya numpuk, kesalahannya numpuk, lalu dibebaskan, pelong. Mungkin itu yang digambarkan Umar Patek kepada puluhan korban bom Bali dan JP Marriott. Sehingga dia ingin diampuni. Hidupnya dipulihkan. Dan dia juga dipakai TNI Polri untuk menyadarkan orang-orang yang sedang menyusun rencana aksi teroris, ya, untuk menyadarkan mereka. Karena tindakannya itu jelas-jelas salah meskipun, ya, dalilnya ada untuk melakukan tindakan itu, tapi jelas bertentangan. Satu lagi, ini peristiwa 2018 ya, menjelang apa ya, menjelang Pilpres atau apa ya saat itu ya. Suliono di Gereja Katolik Jogja Sleman ya, tatkala ibadah Romo ini memimpin, Romo Pir di sini ya. Suliono itu membabi buta. Ya. Sampai Romo ini kena pedang di punggungnya. Ini menjadi berita nasional saat itu ya, berhari-hari. Dan patung yang ada di gereja itu ditebas lehernya, itu contohnya. Tapi Romo ini mengajak jemaatnya untuk mengampuni Suliono di sini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti Yesus ajarkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini saudara, kebutuhan pengampunan orang-orang yang menyakiti kita perlu kita lepaskan. Kalau kita tidak berani merendahkan diri saudara, dendam itu tetap menjara, nanti akan menjadi apa? Cikal bakal penyakit di dalam tubuh kita. Maksud apa Pak? Aku masih belum bisa mengampuni dia. Karena terlalu besar dia menyakiti kami. Kalau itu belum bisa saudara, akan menjadi penyakit. Penyakit apa Pak? Yuk kita lihat video pendek ini. Ya, silakan Denzel. Ya. Seperti apa kalau kita masih menyimpan iri, terlebih dendam, belum bisa melepaskan pengampunan? Ini pakar orang yang ngerti kesehatan. Kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja, tetapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15%, dan fisik sebesar 10%. Spiritual. Para profesor yang meneliti hal tersebut bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan stroke atau pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Yang kedelapan, jika kita suka negative thinking, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi atau cenderung pemarah, maka kita dapat rentan terhadap penyakit hepatitis. Jadi Sobat Indonesiawan, ternyata untuk hidup sehat itu simpel banget. Cukup kondisikan hati kita senang dan gembira.
Ingat kata pepatah, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Udah Mas, makasih. Di sini Bapak Ibu, ya 50% sakit penyakit sebabnya dari spiritual. Iri, dendam, terus apa lagi ya? Ya, serakah, ya, sombong, ya seperti itu ya. Karena itu kita yang sudah dilepaskan menerima pengampunan dari Tuhan, saudara, kita juga perlu melepaskan. Mendoakan ya, orang-orang yang menyakiti kita. Seperti firman Tuhan, Roma 12 ayat 19. Pembalasan adalah hakku. Kalau tidak, tadi sakit apa? Ya, pinggang ya. Kalau tidak sakit pinggang gitu ya. Ya, ya. Di sini saudara, kuasa pengampunan luar biasa. Karena itu tadi dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Kalau ada orang yang berkata negatif tentang gereja, tentang iman kita, udah. Apalagi bulan depan, bulan Desember. Kalau ada di grup, macam-macam gitu ya, jangan mengucapkan Natal, jangan ini, ojo tersinggung. Ngerti? Jangan marah. Ya. Seperti itu. Ya. Sehingga apa? Kita memberi pencerahan kalau ketemu empat mata. Ya. Kalau kita melepaskan pengampunan tadi, ya, spiritual kita sehat, fisik kita sehat. Ya. Dokter, ahli kesehatan mengakui hati yang gembira adalah obat. Mari kita melepaskan pengampunan bagi saudara kita. Karena Yesus juga sudah memberikan pengampunan. Saya mengajak semua sidang, mari kita memuji pujian ini. Sejauh timur dari barat. Ya. Dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus kita sudah diberi pengampunan. Itu karunia yang luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu semua, jika ada teman, saudara, keluarga yang menyakitinya, mari kita melepaskan pengampunan. Saya enggak bisa Pak, kita melihat Yesus, kita meminta Roh Kudus. Mari semuanya berdiri, kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Terima kasih Tuhan. Kau mengampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Mari kita puji Dia. Betapa besar kasih-Nya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
Pihak sidang untuk berdoa, menundukkan kepala, musik singer setengah suara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada kita belum melepaskan pengampunan kepada saudara kita. Silahkan hari ini berdoa. Biar hidup kita dilawat oleh Tuhan. Kita mengalami damai sejahtera bersama. Saya tidak bisa Pak, saya enggak sanggup Pak. Silahkan minta Roh Kudus. Kita dengan kerendahan hati minta kepadanya. Mengampuni saudara-saudara kita yang mengecewakan. Mungkin di antara keluarga, suami istri, anak orang tua, hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Silakan doakan dan ampuni saudara kita. Sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang dilawat Allah. Silakan saudara. Dosa mereka terlalu besar Pak. Kami tidak bisa melupakannya Pak. Mohon Roh Kudus. Seperti firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia menyatakan setia dan adil dalam hidup kita. Silakan Bapak Ibu, mungkin hari ini juga ada dosa-dosa yang mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan. Sering mengecewakan Tuhan, sering menunda-nunda komitmen untuk percaya sepenuh hati dengan Yesus. Silakan berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus. Tuhan sempurna kalau memberi pengampunan. Dia memulihkan sempurna dosa seberat apapun. Jika kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus, sempurna. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa. Seperti firman Tuhan tadi, jika aku mengaku dengan mulutku, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus sudah mati dan bangkit, engkau mengaku akan diselamatkan. Biarlah Tuhan, kami jemaat-Mu, terus engkau kuduskan, engkau sucikan dalam hidup kami, dalam panggilan kami. Terlebih, jika ada dendam, iri, dengki dalam hidup kami, jauhkanlah Tuhan. Kami tidak ingin kuasa iblis membelenggu hidup kami, keluarga kami. Kami ingin dimerdekakan, kami ingin dilepaskan Tuhan dari sikap iri, hati, dendam. Sehingga betul-betul hidup kami, keluarga kami mengalami lawatan dari Engkau. Sukacita dalam keadaan apapun. Sukacita dan selalu belajar mensyukuri dalam situasi dan kondisi apapun. Karena dengan iman kami meyakini Engkau akan melawat dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita pujikan rapnya dengan sepenuh hati lagu ini. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang
pengampunan yang kau beri pulihkanku Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasih Tuhan. Mohon kesabarannya sebentar, sebelum doa berkat, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, persekutuan doa besok Rabu 26 November. Ya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir. Ya. Firman Tuhan, ratu renungan disampaikan Saudara Diki Atmar Sega. Ya. Besok Minggu ada tukar mimbar BPD Jawa Barat, Bapak Ibu, yang menyampaikan firman Tuhan Bapak Jo Baptisia Aril. Ya. Dia gembala sidang dari GBI Immanuel Bandung. Kok Bapak Pak? Iya. Ya. Dia belum ditabiskan karena baru ya setahun jalan ini ya setahun jalan ini melayani di GBI Immanuel Bandung. Saya melayani di Sukabumi, ya. Saya rencana sama diantar Mas Rahman. Ya. Sukabumi karena ibadahnya jam 7 pagi 2 kali ya. Saya berangkat Sabtu rencana. Ya, seperti itu. Petugas ibadah besok Minggu bisa dilihat Bapak Ibu, ya, sehingga semuanya siap untuk latihan. Sementara hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Ya. Sekolah Minggu Gabungan ya, 30 November. Kelas Indria sampai Tunas Muda dilayani guru-guru Madya. Kelas remaja sampai dewasa dilayani oleh Bapak Mr. Yuwono. Lanjut. Selamat ulang tahun kepada Saudari Laudia Putri Violita, Odi, ya, selamat ulang tahun Odi, Tuhan berkati, ya sekolahnya juga cita-citanya, ya, 23 November. Ya nanti malam, ya jam 6 sampai setengah 8 ada persekutuan atau fellowship khusus bahasa Inggris, silahkan kaum muda remaja boleh bergabung, ya silahkan. Jam 6 sampai jam setengah 8. Kok enggak siang Pak? Sekali lagi, karena mulai hari ini ada latihan-latihan untuk persiapan Natal. Baik PBI, WBI, sekolah minggu, dari sekolah minggu Indria, dari remaja, dan juga dari tim musik. Ya, seperti itu. Itu aja yang perlu diperhatikan. PKMB setelah ibadah ini kumpul sebentar untuk persiapan latihan persembahan pujian ya untuk besok Minggu. Jadi setelah ibadah ini PKMB kumpul sebentar. Ada lagi tambahan? Saya lagi yang tamborin ya, yang nari, yang angklung hari ini ya. Juga anak-anak sekolah Minggu hari ini latihan dulu. Ada Ci tambahan? Mbak Priska? Wah, Diakon Sidati, monggo. Ya, ya. Panitia keuangan dan ketua-ketua seksi ya untuk kumpul sebentar. Ada lagi Bapak Ibu? Ya kalau tidak ada mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah kita ini dengan doa berkat. Ya, mari kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami hari ini, esok,
sampai selamanya. Kita aminkan, Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silahkan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.